keren juga nih. Otan ikutan main dong. Tapi ini permainan apa sih? Kalau dilihat-lihat seperti rugby, menggunakan rompi pelindung gitu. Tapi Otan penasaran, sebenarnya kalian sedang memainkan permainan apa sih? Om Editor, tolong cek gambar sebelumnya dong. Pak, tolong Pak. Ini ikannya kebalik Pak, kasihan Pak. Ya, sebentar. Wah, kalian kenapa Sob? Kenapa kalian berenang seperti itu? Pak, kenapa ya Pak? Ini ikannya kok terbalik ya Pak? Alia tenang, Otan juga tenang. Ini ikannya sebenarnya bukan sekarat, hanya kena swim bladder. Swim bladder itu karena gangguan di pencernaan, jadi infeksi gelembung renangnya. Jadi ikan swim bladder itu pasti terbalik selamanya, jadi bisa disebut cacat selamanya. Swim bladder atau gelembung renang adalah organ berbentuk kantung berisi udara yang berfungsi untuk mengatur ikan mengapung di dalam air. Organ ini hampir ditemui pada semua jenis ikan, salah satunya ikan mas koki. Kerusakan gelembung renang menyebabkan organ ini tidak bisa mengembang dan mengempis tuh teman. Sehingga membuat ikan mas koki tenggelam, terbalik, atau tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Penyebab utama masalah ini adalah infeksi bakteri sistemik. Kualitas air kolam yang kurang baik biasanya menjadi salah satu penyebabnya teman. Tenang teman, ikan mas koki ini masih bisa diselamatkan kok. Salah satu caranya ya menggunakan rompi pelampung seperti ini. Rompi pelampung seperti halnya kursi roda khusus untuk ikan mas koki. Awalnya ditemukan oleh Henry Kim, perancang busana asal Korea Selatan. Henry menggunakan komponen plastik untuk membuat sebuah pelampung yang ia sebut kursi roda. Karena banyak ikannya yang mati karena gangguan swim bladder. Untuk saat ini tidak ada yang menjual kursi roda khusus koki di pasaran. Tapi kalau kalian mau membuatnya, Otan bisa kasih tahu caranya kok. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah selang akuarium, busa styrofoam, senar pancing, dan besi pemerat. Pertama-tama kita potong dulu selang akuariumnya sesuai dengan besar tubuh ikan. Kita sambungkan selang menggunakan kunci T seperti ini. Setelah itu, kita buat pelampung menggunakan busa styrofoamnya. Kita potong lalu bentuk menjadi bola apung. Lubangi bola apung, terus masukkan senar pancing ke dalamnya. Terakhir, kita tambahkan besi pemerat di bagian bawah pelampungnya. Tara! Kursi roda khusus ikan mas kokinya sudah jadi deh. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pasangkan aja teman. Tuh lihat teman, dengan bantuan kursi roda, akhirnya ikan mas koki yang tadinya kehilangan keseimbangannya jadi bisa kembali normal. Syukurlah, semoga dengan adanya kursi roda ini, kalian bisa hidup lebih lama ya sob. Wah, ada apa ini? Kenapa mereka semua mati? Apa yang terjadi, Sob? Kalau diperhatikan dari dekat, sepertinya mereka mati karena terserang penyakit, teman. Di bagian tubuhnya terdapat bercak seperti infeksi bakteri. Hal ini bisa saja terjadi karena kondisi kolam yang kotor dan tingginya amonia. Sehingga banyak sekali bakteri tumbuh di sana yang dapat menyebabkan kematian pada ikan mas koki. Semoga ini yang terakhir ya sob. Yang tenang kalian di sana. Selain infeksi bakteri, ikan mas koki juga mudah terkena penyakit kutu jarum, anchorworm atau lernia, atau yang lebih umum dikenal dengan nama kutu jarum ini adalah parasit yang menempel pada tubuh ikan yang disebabkan oleh cacing jangkar. Kutu jarum dapat menyebabkan ikan kehilangan berat badan dan lebih parahnya dapat menyebabkan kematian.
Tidak hanya di bagian perut, kutu jarum bisa menempel dimanapun, seperti mata, insang, maupun sirip. Penyakit ini sangat menular, jadi harus kalian perhatikan baik-baik ya teman. Kalau ada satu saja yang terkena kutu jarum, kalian juga wajib mengecek ikan yang lainnya tuh. Cara mengatasinya juga mudah kok. Kalian hanya perlu pinset seperti ini, lalu cabut kutu jarum sampai ke akarnya. Setelah itu, ikan harus dikarantina selama 3 hari, sampai tubuhnya benar-benar bersih dari yang namanya kutu jamur. Tidak! Kenapa kalian memakannya? Dia kan masih keluargamu, Sob. Ya beginilah teman, kalau ikan mas koki sedang kelaparan, sifat agresifnya bisa muncul dan menyerang atau memangsa ikan lainnya tuh. Ia akan mencari asupan nutrisi dan sumber makanan alternatif lainnya ketika sedang kelaparan. Untuk mencegah mereka menjadi kanibal, pastikan kalian memberi asupan makanan yang cukup ya teman. Wah, apa itu? Kok besar sekali? Apa itu monster? Ternyata ikan mas koki juga tuh. Otan kira monster. Maafin Otan ya sob. Nah, kenalin nih teman. Ini namanya ikan mas koki babon. Dinamakan babon karena mempunyai tubuh yang sangat besar. Lihat saja perbandingan dengan ikan mas koki biasa. Sangat jauh berbeda bukan? Harga ikan mas koki babon ini bisa mencapai jutaan rupiah per ekor loh. Harganya bisa semakin mahal kalau bodi dan jambulnya memiliki ukuran yang besar dan sempurna. Untuk proses pembesaran biasanya dibutuhkan waktu sekitar 6-12 bulan teman. Bagi masyarakat Tionghoa, ikan mas koki tidak hanya jadi hewan keberuntungan. Lebih dari itu, ikan mas koki dipercaya juga bisa menjadi penolak bala loh. Biasanya mereka akan menaruh 9 ikan mas koki di dalam satu akuarium maupun kolam. 8 ikan mas koki dan 1 ikan koki berwarna hitam atau blackmore. Mereka percaya kalau ikan berwarna hitam ini dapat menyerap hal-hal negatif bagi pemiliknya tuh. Tidak hanya itu, ikan koki berwarna hitam juga menjadi simbol perlindungan. Jadi kalau ikan koki hitam ini mati secara mendadak, bisa jadi karena mereka menyerap energi negatif yang ada di rumah tersebut. Intinya sih, semakin banyak ikan yang dipelihara, pastinya akan semakin baik bagi pemiliknya ya. Bukan hanya menangkal hal-hal negatif, tapi ikan mas koki itu bisa memberikan kesenangan bagi pemiliknya tuh. Kalaupun ada salah satu ikan koki yang mati, mungkin saja memang sudah waktunya ya. Ya. Aduh, kurang beruntung itu, Mas. Mas ini, Mas. Dia malah masuk ke dalam tuh. Lihat dalam banget. Oh, dalam, Mas. Aduh. Masuk sama. Ya, Tan, biawak Tan lumayan besar kalau dapat tadi, Tan. Sepertinya ada misi khusus nih. Mau ajak Otan dan teman-teman di rumah kemana ke hari ini? Jangan jauh-jauh ya. Apa, Mas? Apa, Mas? Mas. Mana? Ular deh. Oh iya, Mas, ular itu, Mas. Ih. Wih, sabar sob. Jangan langsung emosian gitu dong. Belum juga kenalan, sambutannya udah gak ngenakin aja. Awas kak, hati-hati. Kalau dilihat dari responnya sih, ular ini cukup galak. Jangan sampai jadi korban gigitannya loh ya. Ini salah satu ular pohon yang punya bisa menengah ya, Mas ya? Iya, Bisa bisa dilihat menengah. secara fisik
untuk Bisa. Ini kita yang baru ketemu seperti Karaka, bagian kepalanya dia bentuknya segitiga menyerupai hati ya. Saran Otan sih, mendingan langsung menghindar aja. Jangan coba-coba melakukan pendekatan, apalagi menangkapnya secara langsung. Sangat berbahaya. Ular cantik ini biasa disebut cincin mas, salah satu ular pohon yang biasa hidup di wilayah lembab dan dekat dengan sumber air. Sesekali Sobat Otan ini turun ke tanah, sekedar untuk mencari makanan atau berpindah tempat, seperti mencari sumber air. Posisi siaga terus. Kayaknya Sobat Otan ini masih beneran marah tuh kak, nggak santai banget dari tadi. Harus tetap hati-hati ya kakak-kakak. bagaimana nih kok? Cincin mas ini salah satu ular yang dia karakter giginya itu di belakang mas ya, taringnya di belakang. Ular yang masuk dalam suku Colubridae ini punya bisa menengah. Walau tidak mematikan bagi manusia, tapi jika kegigit dan terkena bisanya, akan mengakibatkan efek sakit yang luar biasa, pembengkakan, bahkan sampai demam berhari-hari, tergantung dari kondisi imun si korban. Fakta ini dikuatkan dengan belum adanya laporan kematian manusia akibat gigitan jenis ular ini. Tapi hati-hati ya, tetap ya. Kalau ketemu ular ini sebaiknya hindarin. Jangan coba-coba untuk seperti ini mas ya. Iya. Setuju banget kak. Pada dasarnya, Sobat Otan ini tidak akan melukai seseorang kalau dia tidak merasa terancam. Jadi memang baiknya jangan coba-coba mengganggunya. Oke sob, saatnya kamu kembali ke rumah. Nah Otan, ini berhubung hewan yang kita cari itu ada di wilayah pesisir mas ya. Jadi kita coba ikutin aliran sungai ini yang biasanya dia bermuara ke arah laut ya. Yahoo! Sudah tiba di pantai. Jadi mau kemana tujuan kita saat ini Kak Raka? Tuh, Otan, kita disambut sama ribuan burung dara laut tuh lihat. Banyak mas. Ya, lagi pada istirahat ya. Itu. Nah, itu mereka lagi pada istirahatan. Terbang semua. Wih, keren. Semoga jadi pertanda baik, Kak. Beruntung bisa ketemu kawanan burung dara laut yang sedang istirahat di sisi muara. Biasanya sih Otan ketemu mereka saat sedang terbang di atas laut untuk mencari makan bareng nelayan pencari ikan. Seabird tern, atau biasa disebut burung dara laut, adalah kawanan burung migrasi. Mereka tidak selalu ada di wilayah ini. Sepertinya sudah tiba di tempat tujuan nih. Ayo kita ikut turun. Nah, Tan, lihat ya. Ini hewan yang dari tadi kita cari. Tuh, akhirnya ketemu. Ya ampun. Jauh-jauh perjalanan ternyata demi si tawon ini. Sobat Otan ini memang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu. Salah satunya pesisir pantai wilayah Probolinggo. Ada yang tahu kenapa? Betul banget, karena mereka punya kebiasaan menggali tanah. Makanya dijuluki tawon penggali. Untuk memudahkan mereka membuat galian, tentu hanya tanah yang berpasir yang mereka cari. Perhatikan baik-baik bagaimana dia saat menggali lubang. Kaki-kakinya seolah berfungsi sebagai mesin pengeruk. Hentakan kakinya yang cepat membuat pasir terlempar ke bagian belakang tawon. Kalau lubang sudah terbentuk, dia akan masuk ke bagian dalam lubang, lalu keluar lagi dengan membawa pasir yang dia bentuk seperti bola-bola. Keren banget kamu, Sob! Saat lubang sudah dirasa cukup dalam, dia pergi meninggalkan begitu saja lubang yang baru dia buat. Coba tebak, kira-kira kemana ya tawon penggali ini pergi? Tunggu sebentar lagi. Dan ini dia. Dia datang membawa belalang. Ya ampun, belalang yang dia bawa langsung dimasukkan ke dalam lubang galian yang dia buat.
Bukan hanya itu, lubang langsung ditutup oleh pasir yang ada di mulut lubang. Gerakannya cepet banget. Dalam hitungan detik, mulut lubang langsung tertutup rapat. Ini Karaka mau coba iseng ini. Kira-kira kalau lubangnya Karaka tutup sama batu ini, dia mau masuk nggak ya? Dia bisa ngeluarin nggak ya? Coba ya. Iseng aja nih Karaka. Tapi Otan juga penasaran, kira-kira dia bisa membuka lubangnya kembali nggak ya? Nah, itu dia. Tawonnya sudah kembali lagi. Shh, perhatikan baik-baik ya. Jangan berisik. Biarkan tawonnya konsentrasi. Keren banget kamu, Sob. Otan beneran takjub. Sekarang Karaka mau coba lagi, tutup lagi nih sarang rumahnya pakai batu. Nanti terus Kakak tambahin lagi pasir. Gak mau kalah nih Karaka. Masih penasaran ya dengan kemampuan si tawon? Ya udah. Yuk kita lihat uji coba berikutnya. Nah, itu dia. Tawonnya sudah balik lagi. Bisa nggak ya dia menemukan lubang yang ditutup pasir? Ternyata tawonnya kalau lubangnya Karaka tutup pasir, dia agak kebingungan tuh. Tadi padahal dia di sini nih rumahnya, tapi sekarang dia malah ada di lubang yang lain. Dia malah gali-gali lubang yang baru nih. Ternyata pasir yang menutupi mulut lubang rumahnya berhasil mengecoh tawon. Dia nggak bisa menemukan lubangnya. Tapi tenang aja Kak, secara alami tawon ini akan menggali lubang baru untuk mereka jadikan sebagai tempat tinggal dan penyimpanan makanan. Apa itu? Di tengah taman putih berbulu. Anjing? Kayaknya bukan. Atau jangan-jangan kucing yang lagi tidur? Tapi juga bukan. Atau jangan-jangan itu alien. Tidak, selamatkan Otan. Sepertinya itu paruh. Iya benar, paruh. Burung. Bukan, ayam. Otan baru ingat sekarang. Ini kan si ayam kapas, tepatnya jenis American Silky. American Silky punya helai bulu yang berbeda bentuknya dari ayam biasa. Halus banget teksturnya, sehingga menyerupai rambut atau rambut kucing Anggora atau anjing yang tebal. Bahkan, bulu yang terlihat sangat lembut ini tumbuh hingga menutupi bagian kaki American Silky. Walah, kamu gak takut keserimpet, Sob? Ayam memang tak mampu terbang jauh seperti burung. Tetapi untuk jarak pendek sih, ia masih mampu. Ya, seperti ini nih. Dengan helai bulu yang rapat, ayam mampu mengolah udara dan membuat tubuhnya lebih ringan terangkat. Kira-kira dengan bentuk helai bulu yang berbeda, ayam kapas punya kemampuan yang sama dengan ayam biasa nggak ya? Jelas aja Otan heran, kan bulunya kayak jarang-jarang dan lebih halus. Ayo teman, mari kicop alias mari kita coba. Di tangan agen Otan sudah ada seekor ayam kampung. Coba kita lihat bagaimana cara si ayam mencoba kepakan sayap supaya dapat mendarat dengan mulus saat dilepaskan dari ketinggian seperti ini. Ayo Kak, lepaskan. Apa? Masih kurang jelas? Oke, putar ulang ya Om Editor. Gimana menurut teman-teman? Meski tak mampu terbang tinggi serta bertahan lama di udara, tapi si ayam kampung mampu mengepakkan sayap lalu mendarat dengan mulus.
kamu ya, Sob. Ayo Kak, lepaskan ayam silkinya. Hati-hati Sob. Duh, kepakan sayapmu memang sudah sekuat tenaga. Tapi karena bentuk bulu yang tidak rapat dibandingkan ayam lain, kamu jadi kesulitan. Jadi pada percobaan ini, terbukti kalau American Silky tidak mampu bertahan di udara sama seperti ayam pada umumnya. Dia akan lebih cepat terjatuh, teman.